Assalamualaikum teman-teman. Selamat pagi, hari ini kita masuk ke pertemuan ke-8 ya, matematika diskrit. Berhubung untuk yang pas hari Rabu, saya hanya meng-share PPT-nya. Mungkin bagi yang sudah membaca, masih ada kesusahan menangkap atau memahami materi gitu ya. Jadi hari ini saya mencoba untuk menjelaskan materi yang masih relasi matriks relasi dan fungsi supaya lebih paham lagi. Oke, saya share PPT-nya dulu. Oke, kita punya 45 slide di sini. Oke, saya slideshow dulu. Oke, nah ini materi ketiga ya, setelah yang materi pertama kita ada logika, materi yang kedua ada himpunan, materi ketiga kita masuk ke matriks relasi dan fungsi. Ini saling berkaitan antara matriks relasi dan fungsi ya, meskipun nanti matriks hanya akan dijelaskan beberapa hal yang dasar saja, karena matriks sebenarnya sudah dijelaskan di matematika dasar mungkin, cuma karena berkaitan sama relasi dan fungsi, jadi saya jelaskan sedikit ya. Oke, kita masuk ke materinya. Jadi ini matriks. Matriks itu apa sih? Semua sepertinya sudah paham matriks itu bentuknya seperti apa. Biasanya kalau kita tahu bentuknya yang ada tutup kurung seperti ini, terus di dalamnya ada elemen-elemennya. Ini adalah berarti seperti ini adalah banyaknya barisnya, yang ke sini adalah banyaknya kolom. Kalau kita punya seperti ini, berarti kita punya matriks dengan ukuran M kali N. Banyaknya baris sebanyak M, banyaknya kolom sebanyak N. Ya, kalau misalkan kalian punya matriks yang ukurannya N kali N, seperti 2 kali 2, 3 kali 3, 4 kali 4, itu dinamakan dengan matriks bujur sangkar. Contoh matriks seperti ini ya. Nah, oke. Nah, kalau matriks simetri itu adalah matriks yang AIJ sama dengan AJI untuk setiap I dan J. Contohnya seperti ini. AIJ. Seperti apa? Misalkan, kalau AIJ berarti 2, 6, 6, min 4. Ya, ini baris pertama, kolom pertama. Baris kedua, baris kedua, ya benar, baris kedua, kolom kedua. Nah, gimana sih tadi saya ngomong baris pertama ya, sorry, baris pertama kolom pertama kan ini ya 266 min 4, baris pertama kolom pertama ini juga kolom pertama ketika kita balik gitu ya, maksudnya IJ-nya dia tetap nilainya 266 min 4 sama seperti ini. Jadi ini dikatakan matriks simetri. Nah, kalau matriks zero one berarti isinya hanya elemen-elemennya hanya benar 0 ataupun 1, 0, 0 semua atau 1, 1 semua atau ada 0 ada 1. Ini namanya matriks zero one karena elemennya hanya berupa 0 sama 1. Ya. Oke, nah kita nggak terlalu banyak ke matriks ya teman-teman, karena saya anggap materi matriks sudah dijelas sepenuhnya di matematika dasar. Kita langsung masuk ke relasi aja. Nah, kalau relasi, kita punya relasi biner antara himpunan A dan B itu himpunan bagian dari A cross B. A cross B sudah pernah dengar nggak isinya kalau kita punya himpunan A, terus kita punya himpunan B, kalau di-cross-kan, nah itu kira-kira isinya apa aja? Isinya semua pokoknya di-cross-kan, saling dihubungkan antara himpunan A sama himpunan B. Nah, relasi itu merupakan subset atau himpunan bagian dari A cross B itu sendiri. Nah, kalau misalkan kalian punya A, R, R, B, ini tandanya berarti A, B itu merupakan anggota relasi itu sendiri. Kalau R coret seperti ini berarti tidak dihubungkan atau bukan relasi dari A ke B gitu ya. Di elemen A dan B. Oke. Nah, biasanya relasi itu berangkatnya dari mana dan kemana? Nah, biasanya gitu. Nah, biasanya untuk yang daerah asal, daerah domain, itu yang berada di sebelah sini, daerah asalnya kemana, kemana. Nah, misalkan kita punya himpunan A merupakan daerah asalnya dari R itu sendiri, dan B merupakan daerah hasilnya. Nah, biasanya seperti ini, ada domain, ada hasilnya kemana, dipetakan kemana. Gitu ya. Contoh, misalkan tadi yang A cross B yang masih bingung. Nah, ketika kita punya A, misalkan isinya ada Amir, Budi, Cecep ya teman-teman. Terus ada B isinya kode mata kuliah ya ini. Nah,
Kalau A cross B berarti semuanya dihubungkan. Amir ke ini, Amir ke ini, kode ini, Amir ke kode 342, Amir ke kode 323, semuanya. Budi. Jadi saling menghubungkan setiap elemennya gitu. Ini A cross B. Semuanya dipetakan seret. Nah, relasi itu sendiri itu merupakan subset. Tadi di depan sudah dibilang subset dari A cross B itu sendiri. Kalau A cross B-nya sebanyak ini, kita bisa menentukan misalkan kita punya R itu misalkan adalah relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil. Nah, misalkan ini kan nggak diketahui ini semester ganjil apa semester genap gitu ya. Pokoknya di cross-kan aja semuanya. Nah, kalau misalkan kita punya relasi R, itu define-nya kita punya misalkan relasi yang menyatakan mata kuliah yang diambil oleh mahasiswa pada semester ganjil. Misalkan Amir ngambil 251 sama 323, Budi ngambil ini sama ini, Cecep ngambil satu tok misalkan. Nah, ini kan merupakan subset dari A cross B, teman-teman. Iya kan? Ini ada nggak di sini? Ada. Ini juga ada. Ini A, R ini merupakan subset dari A cross B. Nah, A-nya ini nanti yang kita sebut dengan domainnya, daerah asalnya, B-nya itu yang kita sebut dengan ring-nya, daerah hasilnya. Nah, berarti Amir IF251 ini masuk dalam relasi ya, atau bisa dituliskan dengan ini seperti ini ya. Amir, ini elemennya, ini tandanya bisa seperti itu atau coret seperti ini. Jadi Amir IF342 masuk di ada nggak di sini? Tidak ada. Berarti bukan termasuk dalam relasi yang dimaksud oleh R yang di sini. Gitu, teman-teman. Jadi relasi itu kita harus tahu dulu relasi itu berangkatnya dari mana ke mana, asalnya kemana, hasilnya kemana, gitu ya. Dan ingat relasi itu merupakan subset dari A cross B. Oke, contoh lain ya. Kita misalkan punya P isinya 2, 3, 4. Ada Q 2, 4, 8, 9, 15. Nah, misalkan kita define-kan R-nya domainnya dari P, petanya ke Q, P ke Q. Misalkan kita tentukan nanti PQ anggota relasi itu sendiri jika P habis membagi Q, maka isinya apa? Yang P yang mau habis dibagi 2 habis dibagi 2 enggak? Ya, berarti masuk. Ya, 2 habis dibagi 4? Ya. 2 habis dibagi 4? Ya. Habis membagi maksudnya ya, bukan habis dibagi, sorry. Habis membagi 4? Iya. 2 apa habis membagi 8? Iya. 2 habis membagi 9? Tidak, berarti tidak ada di sini. Terus 2 apa habis membagi 15? Tidak, berarti tidak termasuk dalam ini. 3 apa habis membagi 2? 2, tidak. 3 apakah habis membagi 4? Tidak juga. 3 apa habis membagi 8? Tidak juga. 3 apa habis membagi 39? Membagi 9? Bisa, berarti masuk sini. Dan seterusnya sampai yang terakhir ini ada 3 habis membagi 15. Ada juga 4 habis membagi 8, 4 habis membagi 4, dan seterusnya. Nah, berarti ini merupakan R di mana yang sudah didefinisikan bahwa R itu merupakan yang jika elemennya ya yang elemen dari domainnya itu habis membagi daerah hasilnya. Nah, seperti ini contohnya. Nah, ini relasi pada sebuah himpunan adalah relasi yang khusus. Nah, relasi pada himpunan A adalah relasi dari A cross A. Ya, misalkan relasi pada A cross A. Jadi himpunan bagi anunya domainnya A, anunya A juga boleh sama. Oke, contoh yang lain. Kita punya R adalah relasi pada A 2, 3, 4, 8, 9. Define-nya adalah seperti ini. Jika X adalah faktor prima dari Y, ya, faktor prima dari Y berarti 22, 24, 28, 33, 39. Faktor prima, kayak tadi bisa membagi dan yang lain-lain. Nah, representasinya teman-teman bisa juga dalam bentuk diagram panah seperti ini. Ini udah nggak asing ya. Jadi ini dihubungkan ke sana, ke sini, ini tadi yang contoh yang Amir mengambil mata kuliah ini, Amir mengambil mata kuliah ini, atau ini. Jadi bentuknya dalam bentuk panah-panah. Ingat panahnya yang ke sana ya. Oke, ini domainnya, ini ringnya. Oke. Nah, ada juga yang dibentuk dalam tabel, teman-teman. Nah, ini ada himpunan A-nya, himpunan B, terus pasangannya sama apa aja. Nah, loncati aja. Nah, nanti kita sudah belajar matriks. Nah, jadi bisa juga teman-teman direpresentasikan dalam bentuk matriks. Seperti apa?
Nah, kita misalkan punya A, isinya elemennya adalah A1 sampai N. B, kita punya isinya B1 sampai N. Nah, bisa kita sajikan dalam bentuk matriks dengan syarat, bukan dengan syarat, sorry. Dalam hal ini, ketentuannya adalah jika misalkan antara elemen A sama elemen B itu ada relasi, maka kita kasih nilai 1. Kalau misalkan tidak ada relasi antara elemen A sama elemen B, itu kita kasih 0. Nah, seperti itu contoh. Kita punya di contoh 3 tadi yang Amir, Budi, Cecep itu ya. Amir, mana ya? Coba kita cek biar nggak bingung. Nah, ini tadi R-nya adalah Amir sama IF251. IF251. Amir, misalkan Amir sama 2F51 mana? Nah, ini ya. Amir sama IF251. A1 sama B1. Nah, ada relasinya. Sorry, F. Tadi berapa sih? B1 F. Amir sama F221 ada nggak sih? Sorry. F221. 251 adanya ya. Berarti oke, atau biar nggak bolak-balik kita buat dulu ini misalkan. Oh, ini ada. Ini Amir itu A1, Budi A2, Cecep A3. Nah, terus ada B1-nya IF221, B2-nya ini, B3-nya ini, B4-nya ini. Tadi di depan R-nya itu Amir sama IF251 ya. Kalau Amir sama IF221 tadi tidak ada ya, jadi nilainya 0. Kalau Amir sama IF251 ada relasinya, jadi nilainya 1. Amir juga tidak ke IF342 ya. Amir tidak ke 3F42, enggak, tapi Amir ke 323. Amir ke 323 berarti Amir ke B4 ada. Nah, pada contoh 4, lihat lagi biar nggak bingung, nanti lihat sendiri aja. Ini pokoknya kalau ada relasi kasih 1, kalau nggak ada ya kasih 0 gitu aja. Ya, oke. Atau bisa juga dengan graf berarah. Nah, graf ini apa ya, Bu? Belum pernah mendengar mungkin ya. Tapi nanti akan dijelaskan detail di materi paling akhir di graf ya. Sebelum pohon kita akan belajar tentang graf. Nah, bisa juga seperti graf seperti ini teman-teman. Jadi ada directed graph sama graf berarah ya, karena kita harus tahu dari asalnya mana ke tujuannya ke mana. Contoh seperti ini ya. Kita punya A ke A berarti A ini berupa loop ya, berupa gelang seperti ini. A ke B berarti A straight. Ingat panahnya yang ke sana. B ke A berarti panahnya yang ke sana. Mana yang domainnya, mana yang kodomennya alias ringnya. Ya, nah bisa juga dalam bentuk seperti ini. Detailnya seperti apa nanti kita belajar di akhir materi di akhir pertemuan kalau nggak salah itu di graf ya. Oke. Nah, relasi itu juga punya inverse, teman-teman. Tidak hanya bilangan real yang punya inverse, relasi juga punya inverse. Seperti apa kalau inverse-nya dalam sebuah relasi? Nah, kalau relasi inverse itu kita misalkan punya R, isinya adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B misalkan ya. Oke, nah maka inverse dari relasi R itu dilambangkan dengan R inverse seperti biasa, sama dengan halnya dengan matriks ya, M inverse, bisa matriks inverse. Nah, itu kalau kita punya dari A ke B, maka inverse-nya itu dari B ke A, balik aneh. Tuh, ya, di mana ini berarti isinya adalah R inverse-nya adalah BA, yang awalnya AB, di mana AB-nya itu ngambil dari relasinya itu sendiri. Ya, contoh, kita misalkan punya P isinya 2, 3, 4, Q isinya 2, 4, 8, 9, 15 ya. Ini hampir sama dengan contoh yang sebelumnya tadi. Nah, misalkan kita definekan P relasinya yang bentuknya seperti ini. P habis membagi Q sama dengan itu. Maka R-nya yang kita dapat berarti kan 2, 2 habis membagi 4, 2 habis membagi 8, 2 habis membagi 9, tidak. 2 habis membagi 15 seperti ini dapatnya seperti ini adalah relasi di mana ketentuannya adalah elemennya yang sebelah sini ini merupakan habis membagi yang ini. Ini juga ini habis membagi ini. Nah, maka inverse-nya itu berarti relasi domainnya bukan berangkat dari P lagi, tapi dari Q ke P. Jadi kalau kita lambangkan sebenarnya ini kan merupakan kelipatan dari yang sebelah sini. Nah, ini 8 kelipatan 2, 8 kelipatan 4, 9 juga kelipatan 3, 15. Jadi bentuknya R inverse-nya itu merupakan kelipatan dari P.
maka kita peroleh matriksnya seperti ini. Ya, ini kalau misalkan M-nya seperti ini, maka kalau kita inverse kan relasinya itu bentuknya menjadi transposnya, teman-teman. Jadi misalnya begini ya, ada 1, 2, 3, 3 kalau 1, 2, 3, 4, 5. 3 kali 5, maka relasi inverse-nya nanti bakalan berupa 5 kali 3. Ya, oke. Nah, itu seputar relasinya. Nah, sekarang kita combine. Tidak hanya di logika yang kita bisa kombinkan maupun di himpunan kita kombinkan, relasi juga bisa kita kombinkan. Nah, ada apa? Sama dengan halnya di himpunan, ada juga ini diiris seperti ini, ada juga yang digabung, ada yang selisih juga, ada yang beda setangkup. Masih ingat belum yang kemarin di himpunan? Ini seperti apa kalau misalkan gabung, iris gabung, selisih sama beda setangkup. Semoga tidak lupa ya. Coba kita cek. Kita misalkan punya AB, ABC, B-nya seperti ini. Kita define-kan misalkan relasi 1 ada relasi 2. Kita punya 2 relasi di sini, mau kita combine-kan menjadi iris, ya sama halnya dengan pengirisan dalam himpunan, teman-teman. Karena memang hasil sisanya isinya dari relasi ini kan merupakan bentuk himpunan-himpunan, jadi elemennya ini ya. Jadi ini tinggal dibuat aja, kalau diiris berarti yang sama yang dimiliki R1 dan juga dimiliki oleh R2. Di sini kebetulan hanya AA, kalau digabung ya semuanya digabung, ditulis saja, kalau ada 2 cukup ditulis 1 aja. Oke, kalau selisih masih ingat belum? Yang kalau selisih R1 min R2 berarti yang dimiliki R1 tapi tidak dimiliki oleh R2. AA dimiliki ini, jadi nggak masuk. BP punya ini enggak, berarti masukkan sini. JJ dipunyain oleh R2 enggak, berarti masuk. Berarti R1 min R2. Kalau R2 min R1 yang dimiliki oleh R2 tapi tidak dimiliki oleh R1. Ini jelas enggak masuk. Ini masuk karena R1 enggak punya. AC ini masuk karena R1 juga enggak punya. AD masuk karena enggak punya. Ini. Nah, kalau beda setangkup, tinggal menggabungkan antara ini sama ini. Karena beda setangkup di himpunan kemarin merupakan R1 min R2 digabung sama R2 min R1. Ya, nanti kalau kok lupa ya saya dibuka-buka lagi aja yang kemarin yang himpunan ya. Oke, ini saya lewati aja, ini hanya cuma penulisan-penulisan aja. Nah, kalau misalnya dalam bentuk matriks caranya mengkombinkan gimana, Bu? Ya, ini tinggal gini aja, MR1 kita misalkan punya dalam bentuk, sudah representasikan dalam bentuk matriks, kita punya ini R1, ini kita punya R2, maka ketika kita gabungkan, berarti ini 1 sama 1, 1. 0 sama 1, 1. 0 sama 0, 0. 1 sama 0, 1. 0 sama 1 ada. Dia lebih dominan ke 1, teman-teman. Tapi kalau misalkan kita iris, 1 sama 0, 0. 0, 0, 0, 0. 0, 0 tambah apa lagi ya 0. 1 sama 0, 0. 0 sama 1, 0. Dia lebih dominan ke 0. Tapi kalau 1 sama 1 ya 1. Ya, oke, cuma tinggal gitu aja. Nah, pernah dengar istilahnya komposisi enggak? Atau mungkin dulu bendol, kalau saya ngomongnya S bendol R, S bendol R, R bendol S, gitu ya. Nah, kita misalkan punya R relasi dari himpunan A ke himpunan B, terus kita punya relasi S, di mana domainnya B, ringnya ke C. Nah, maka komposisi R dan S dinotasikan dalam bentuk S bendol R, bukan R bendol S ya. Terusnya dibalik. Jadi kalau komposisi R dan S itu berarti S bendol R. Ya, relasi dari A ke C. A ke C. Jadi kalau misalkan komposisi dari R dan S, nulisnya S bendol R. Jadi R ini maksudnya dimasukkan ke S. Paham ya? Jadi S bendol R isinya adalah AC. AC ini dari mana? Dari A ke B, B ke C. Jadi A ke B, habis itu ketemu B-nya diarahkan ke C. Kita ketemu hasilnya adalah AC. Contoh. Di sini kita punya 1, 2, 1, 6, 2, 4, dan seterusnya. Kita punya relasi S isinya di sini nih. Ini domainnya ini ke sini. Ini S ini domainnya 2468 ke STU. Maka komposisi relasi R ke
R dan S ya, tulisnya tapi S bendol R ya. Jadi R ini dimasukkan ke S, ibaratnya seperti itu. Jadi 1, 2, 2U. Berarti 1U. 1U. 1, 2, kemana lagi? Nggak ada. 1, 6, 6 kemana? 6 ke T. 1 T. Tulis ini. 2, 4. 4 kemana? 4 itu ke S sama ke T. Berarti 2 S sama 2 T. Ya, dan seterusnya sampai terakhir. Seperti itu. Jadi dihubungkan. Kira-kira kalau misalkan komposisi S dan R bisa nggak? Sorry, maksudnya R bendol S bisa nggak? Gimana? Tidak bisa kalau seperti ini. Karena kalau misalnya 2 UU kemana? Tidak ada. Tidak ada komposisinya. Ya, oke. Kalau kita gambarkan secara bentuk garis panas seperti ini. 1 ke 2, 2 ke U. Hasilnya adalah 1U. 1 ke 6, 6 ke T, 1 T, dan seterusnya. Tadi yang dapat ini. Kalau kita representasikan dalam bentuk panah. Ya, oke. Nah, itu sudah tahu relasinya seperti itu, teman-teman. Nah, kalau fungsi itu seperti apa? Kalau fungsi itu saya biasanya mengatakannya itu adalah merupakan relasi yang khusus, teman-teman. Kenapa dikatakan relasi khusus? Kalau relasi tadi kita sembarang, teman-teman, kita sembarang pokoknya ada relasi, ada hubungan antara daerah asal sama ringnya. Tapi kalau dalam fungsi itu nggak asal seperti itu, harus ada syaratnya di situ. Syaratnya apa? Syaratnya di sini tepat satu elemen. Tepat satu elemen dan ada juga kata setiap. Setiap elemen di dalam A ini kalau kita ngomong A berarti domainnya ya. Jadi for every element of domain A mapping to one and only one of element B. Ya, jadi yang harus digarisbawahi, saya pakai anot aja biar kelihatan. Sebentar. Mana ya? Oke. Oke, jadi di sini yang perlu diingat di garis bawahi adalah kenapa relasi yang khusus adalah for every. Jika setiap elemen, for every element of domain, ya. Jadi for every diingat adalah for every. Jadi setiap elemen di domainnya semuanya harus punya teman, harus mapping to, punya teman dan dihubungkan semuanya dengan syarat juga tepat satu elemen, one and only one, ya. Temannya harus satu, nggak boleh poligami, teman-teman. Jadi misalkan temannya A, dia temannya ke B sama ke C, misal ya, ini sudah menyalahi aturan fungsi, ya. Atau misalkan ada di domain ada B, nggak punya teman sama sekali, nah itu juga sudah menyalahi aturan, bukan fungsi namanya, ya, karena menyalahi aturan for every. Jadi setiap elemen, semua yang di domain, semuanya harus punya teman, teman-teman. Dan temannya hanya boleh satu, nggak boleh poligami. Ya, gitu ya. Oke. Nah, jadi khususnya di sini diingat-ingat ya. Oke. Mana anaknya? Mau saya clear drawing? Oke. Jadi ingat teman-teman seperti itu. Jadi, nah, ini kalau kita A B seperti ini fungsinya biasanya. Ya, ini biasanya kalau ini balik ke sana, B itu bayangannya dari B itu sendiri merupakan bayangan dari A itu sendiri, tapi A itu sendiri merupakan pre-image. Dibalik gitu aja. Ya, oke. Nah, ini tadi yang saya jelaskan. Jadi kenapa merupakan relasi yang khusus? Kenapa? Karena tiap elemen, semuanya, for every element of domain I, semua ya, itu semuanya harus punya teman. Nah, dan hanya dihubungkan tepat satu, one and only one. Ya, oke. Nah, fungsi biasanya dispesifikasikan dalam berbagai bentuk. Contohnya himpunan pasangan terurut seperti pada relasi, atau bisa dalam bentuk seperti ini di matematika bisa punya fx sama dengan 2x, fx sama dengan bmx, ya. Atau juga dalam bentuk kata-kata, atau juga dalam bentuk kode program. Nah, biasanya nanti sekalian biasanya seperti ini. Function ABS, ya. Berarti ini absolut itu dalam bentuk function juga didefinkan, di mana x-nya itu merupakan bilangan bulat. Misalnya if x lebih kecil dari 0, then ABS, then nilai mutlaknya min X. Berarti kalau kalian lebih
punya X lebih kecil dari 0, misalkan min 5, berarti nilai absolutnya min 5, min 5, berarti 5. Ya. Else, artinya selain dari itu, berarti yang lebih besar dari anu itu nilainya X sendiri. Kalau misalkan lebih besar atau sama dengan 0, berarti 0 pasti ya, nilai mutlaknya 0. Kalau 1, berarti nilai mutlaknya 1. Makanya kenapa fungsi dalam sebuah bilangan mutlak atau absolut itu selalu positif. Nah, ini seperti ini fungsinya. Biasanya kalian buat kode programnya seperti ini ya di TI ya. Makanya ini fungsi ini bisa dinyatakan dalam bentuk source code seperti ini ya. Oke. Nah, ini apa ini? Ini contoh misalkan kita punya F ya, F fungsi 1U, 2V, 3W. Kita punya domainnya adalah 1, 2, 3, ininya adalah UVW. Maka ini dikatakan fungsi dari A ke B. Di sini F-nya ya. F1 itu adalah nilai fungsi 1. F1 dikenakan oleh fungsi F asalnya adalah U, F2 adalah V, F3 adalah W. Ya, seperti itu kira-kira contoh-contoh yang lain ya. Saya pikir nggak terlalu itu sih. Atau ini mungkin biar lebih fun lagi ya. Ini nah, seperti ini contohnya. Kalau ini kita punya, ini biar lebih paham aja, biar saya buat dalam bentuk himpunan aja deh. Oke, kita punya yang ini ya. Kita punya domainnya adalah 1, 2, biar lebih paham aja. 1, 2, 3. Isinya kodomennya adalah U. Ini kok mirip V ya. Sorry. Ini ada U, ada V, ada W. Oke, ini fungsinya adalah pemetaannya adalah 1 ke U, 2 ke U, 3 ke V. Ini fungsi enggak? Fungsi, teman-teman. Jadi setiap elemen dari sini, ini katakanlah ini A-nya, domainnya. Nah, ini katakanlah ini B-nya. Jadi ini dari A ke B ini merupakan fungsi, teman-teman. Karena setiap elemen dari sini semuanya punya teman. Loh, Bu, tapi 1 ke U, 2 ke U boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Kalau dari sini ke sini, ini yang nggak banyak, Bang. Kalau sini ke sini temannya ini 1 sama ke U, 2 ke U, boleh, nggak apa-apa. Terus ada yang nggak punya teman nggak? Nggak, semuanya punya teman. Dan temannya hanya satu-satu. Ya, oke. Contoh yang lain misalkan. Yang di contoh selanjutnya, ini kita punya, saya add lagi. Kita punya 1, 2, 3, 4 teman-teman. Terus kita punya juga U, V, W teman-teman. Ya, ini bentuknya pemetaannya adalah 1 ke U, 2 ke V, 3 ke W. Oke, syarat fungsi apa tadi? Itu adalah for every element. Jadi untuk setiap elemen dari domain semuanya harus punya teman. Nah, 4 ini temannya siapa? Nggak punya. Nah, kalau nggak punya seperti ini, berarti ini namanya sudah bukan fungsi, menyalahi aturan. Pada syaratnya adalah semua elemen dari domain semuanya harus punya teman. Meskipun ini satu-satu, tapi ada satu nih yang nggak punya teman. Nah, ini nggak boleh, teman-teman. Oke. Nah, contoh yang 29 nih. Kita punya 1, 2, 3. Ini nggak ada ya. Oke, terus saya undo aja. Sama aja ya, saya clear all aja. Ini yang 29 berarti kita punya domainnya adalah 1, 2 ini ya. Kalau lihatnya teman-teman ya. 3, ada U, V, W. Nah, 1 ke U, 1 juga ke V, 2 ke V, 3 ke W. Ini semua elemen punya teman, teman-teman. Tapi 1 ini temannya 2, ini nyabang, dia poligami, nggak boleh. 1 kok ke V sama ke U sama ke V, ini yang nggak boleh. Berarti ini namanya bukan fungsi. Ya, contoh 30. Ini kita punya bilangan kompleks, domainnya bilangan kompleks, kodomennya juga bilangan kompleks. Dinyatakan dalam bentuk fx sama dengan x kuadrat. Maka daerah asal dan daerah hasil dari f adalah himpunan bilangan bulat. Kok kompleks ya? Z itu Zahlan itu bilangan bulat ya, teman, ya. Maka itu kira-kira kalau ditentukan seperti x kuadrat, apakah yakin ini merupakan sebuah fungsi?
Ya, jadi kita punya, saya drawing aja. Kita punya bilangan bulat nih isinya di sini. Ini isinya adalah bilangan bulat. Bilangan bulat itu berapa? Ada bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif ya. Oke. Sini kan ada bilangan bulat positif, ada 0, negatif, ada 0, ada positif. Pokoknya bilangan bulat. Kalau 1 dikuadratin, 1 kuadrat ada 1, temannya ada temannya. 2 kuadrat temannya ada juga 4. Dan seterusnya ya. Kalau 5, 25 ada semuanya. Nah, ini diumumkan berarti semua yang di sini elemennya pasti punya teman. Gitu ya. Oke. Kita next. Nah, itu tadi fungsi secara umum. Nah, ini kalau jenis-jenisnya, teman-teman. Jenis yang pertama adalah fungsi itu dikatakan satu ke satu atau injeksi atau injektif. Saya biasanya ngomongnya one to one ya biasanya. Jika selain syarat fungsi yang harus dipenuhi, ada syarat lagi yang harus dipenuhi. Jika tidak ada dua elemen himpunan A yang memiliki bayangan yang sama. Contoh, A ke 1, B ke 3, C ke 5, D ke 2. Seperti itu. Temannya untuk setiap elemen yang berbeda, temannya juga berbeda. Ya, misal ternyata di sini ada, saya note. Di sini ada E nih, teman-teman. E-nya temannya kemana? Misalkan salah satu. A ke 1, E ke 1. Ini fungsi, teman-teman. Karena setiap elemen punya teman. Temannya hanya satu-satu. Nggak ada yang nyabang, toh nggak ada. Tapi, kalau ini ternyata syaratnya itu kan harus dua buah elemen yang berbeda. Temannya harus berbeda juga. A sama E itu hal yang berbeda, teman-teman. Elemen yang berbeda. Tapi temannya sama-sama ke 1. Ini yang nggak boleh. Itu namanya fungsi tok, bukan fungsi satu-satu. Paham ya? Oke, itu namanya fungsi satu-satu. Nah, ini contohnya ya. Kalau kita, aduh, sini dilewat aja. Pokoknya satu-satu ya. Nah, setiap elemen yang berbeda, temannya juga yang berbeda. Nih, satu-satu. Beda halnya dengan ini. 1 sama 2 hal yang berbeda, tapi temannya sama-sama ini bukan fungsi satu-satu. Oke? Ya. Contoh. Kita punya nih. Domainnya adalah bilangan bulat ke bilangan bulat. Tentukan apakah X kuadrat plus 1 dan X min 1 merupakan fungsi 1 ke 1. Maka penjelasannya kita punya X kuadrat plus 1 bukan fungsi 1-1. Karena apa? Untuk 2X yang bernilai mutlak sama tetapi tandanya berbeda. Nilai fungsinya sama. Contoh, F2 kan ada kuadratnya. Contoh, kenapa kok bisa seperti itu? Nah, coba ya. Aduh, anotnya mana? Kok nggak keluar? Kita punya domainnya bilangan bulat. Kodomannya juga bilangan bulat. Isinya bulat, semua di sini juga bilangan bulat. Kenapa X kuadrat plus 1 di sini bukan fungsi 1-1? Karena kita punya, misalkan kita ambil elemen 2 sama min 2. Maka ketika dipetakan ke sini, 2 ininya fungsinya adalah X kuadrat plus 1. 2 kuadrat berapa? 4. 4 tambah 1, 5. Berarti dia temannya ke 5. Kalau min 2 berapa? Min 2 dikuadratin adalah 4. 4 tambah 1 berapa? 5 juga. Nah, ini hal yang berbeda 2 sama min 2. Tapi temannya sama-sama ke 5. Nah, ini bukan satu-satu, teman-teman. Ya, seperti itu kira-kira. Nah, kalau X min 1 gimana? Nah, kalau X min 1 ini pasti temannya hal yang berbeda. Ya, 2 dikurangi 1, 1 min 2 dikurangi 1 min 3. Itu setiap hal yang berbeda itu ternyata dipetakan ke elemen yang berbeda pula. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk ngeceknya, saya ngeceknya gimana Bu? Masa ngecek satu persatu? Nah, pokoknya satu aja yang bisa menyanggah dari syaratnya fungsi satu-satu atau yang fungsi tok, pertanyaan sesuai pertanyaannya, maka satu aja kalian nemu yang bisa membantah itu sudah cukup bisa dibuktikan. Oke.
Kalau ada fungsi satu-satu, ini ada fungsi onto. Kalau tadi into, injektif. Kalau ini adalah surjektif. Jadi tadi itu yang pertama yaitu itu fungsi satu-satu atau fungsi into atau fungsi injektif. Yang kedua, ini ada fungsi pada atau fungsi onto atau fungsi surjektif. Ya, saya lebih sering pakai fungsi pada ya. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah bayangannya di kodomennya itu juga semuanya harus punya teman. Jadi nggak hanya kalau fungsi syaratnya yang di domain semuanya harus punya teman dan hanya satu ya. Nah, kalau fungsi pada ada syarat tambahannya lagi. Syarat tambahannya adalah di domainnya itu semuanya juga harus punya teman. Nyabang boleh Bu, kalau yang dari kodomen boleh. Ya nggak boleh kan dari sini. Kalau dari sini yang nyabang udah jelas-jelas dia aja bukan fungsi, apalagi fungsi pada. Ya. Nah, kalau fungsi pada, jadi ibaratnya ringnya itu harus sama dengan ini. Semuanya harus punya teman. Contoh misalkan ada satu, ini fungsi pada ya, karena setiap ini fungsi ya. Oke, ini juga semuanya punya teman. Semuanya punya teman. Kalau misalkan kalian ternyata punya contoh ini ya, isinya, oke anot ya. Yang contoh, yang ini dulu ya. Kita punya domainnya adalah 1, 2, 3, kodomennya adalah U, V, W, 1 ke U, 2 ke U, 3 ke V. Nah, menurut kalian ini fungsi pada enggak? Tidak. Karena apa? Di sini ada elemen dari kodomen yang enggak punya teman, teman-teman. Syaratnya padahal semuanya harus punya teman. Ya, kalau yang ini, coba. 1, ini domainnya ya. 1, 2, 3. Kodomennya ada U, V, W. Oke, kita petakan sesuai ini fungsinya. 1 ke W, 2 ke U, 3 ke V. Nah, setiap maupun dari domain maupun kodomen semuanya punya teman. Itu namanya fungsi pada. Ini selain itu juga ini kita sebut dengan fungsi satu-satu ya, karena setiap elemen berbeda temannya yang berbeda pula. Jadi ini fungsi surjektif atau fungsi pada atau fungsi onto. Nah, kira-kira ada jenis apa lagi yang lainnya? Ini contoh yang lain ya, bisa dibaca sendiri. Nah, kalau gabungan antara tadi yang contoh yang ini loh, nah kan juga satu-satu, dia ini juga setiap elemen juga semuanya punya teman. Itu namanya fungsi berkoresponden satu ke satu, bukan satu-satu ya, korespondensi satu-satu, atau kita sebutkan bijektif, gabungan antara satu-satu sama fungsi pada, gabungan antara fungsi into sama onto, gabungan antara fungsi injektif sama surjektif, itu kita sebut dengan bijeksi atau bijektif ya, jika dia satu-satu dan juga fungsi pada. Contohnya ini tadi, ya ini setiap elemen berbeda, temannya berbeda pula, terus setiap dari domain sama kodomen semuanya punya teman. Ya, contoh lain misalkan kalian punya domainnya adalah negara, terus ada lagi kodomennya itu adalah nama-nama ibu kota. Pasti setiap ibu negara pasti ibu kota kan, dan berbeda. Nggak mungkin Indonesia sama Malaysia ibu kotanya sama-sama Jakarta. Nggak mungkin, itu impossible ya. Jadi setiap negara, satu negara pasti punya satu ibu kota ya. Jadi terus setiap teman di domain semuanya punya teman, dan di kodomennya yang isinya ibu kota semuanya punya teman, dan temannya hanya satu-satu, itu namanya bijektif, gabungan antara satu-satu sama fungsi pada gitu ya. Nah, ini contoh representasinya. Kalau misalkan ini ya, ini fungsi satu-satu tapi bukan fungsi pada. Kenapa? Ada satu elemen dari kodomen yang tidak punya teman. Ini fungsi pada, teman-teman. Semua punya teman. Tapi ini bukan fungsi satu-satu karena ada A sama D, itu elemen yang berbeda tapi temannya sama-sama kedua. Ya, kalau ini bukan fungsi satu-satu, jelas ya, karena A sama D temannya ini juga bukan fungsi pada karena ada elemen di kodomen yang tidak punya
teman. Nah ini bukan fungsi teman-teman. Ini aja hanya udah nyabang, nggak boleh. Padahal syaratnya fungsi itu adalah for every element one and only one. Jadi yang diingat itu aja, for every element of domain one and only one. Ya, begitu. Sama halnya dengan relasi, punya inverse juga. Inverse-nya tinggal dibalik aja, sama seperti yang biasa. Kalau kita berangkatnya dari A ke B, itu berangkatnya B dari A ke A. Itu ya. Tapi yang bisa punya inverse itu hanya yang merupakan fungsi korespondensi satu-satu. Jadi yang dapat dibalik itu hanya fungsi korespondensi satu-satu. Nah, kalau bukan fungsi satu-satu, bukan satu-satu, koresponden satu-satu. Misalkan dia fungsi satu-satu tok, itu dia tidak punya inverse alias not invertible. Jadi syaratnya dia punya inverse, syaratnya punya balikan. Dia harus merupakan sebuah fungsi korespondensi satu-satu, gabungan antara fungsi satu-satu dan fungsi onto atau fungsi pada. Itu syaratnya. Contoh, kita punya relasinya ini 1, 2, 3 sama UVW, berarti 1U, 2W, 3W. Nah, ini fungsi satu-satu ya, fungsi pada ya ini punya inverse, tinggal dibalik aja. Gitu. Nah, kalau tidak punya detail seperti ini, Bu, cuma fungsi dalam bentuk seperti ini, gimana cara nyarinya? Nah, kita punya fx sama dengan x min 1. Nah, ini kalau kita cek itu merupakan ya fungsi satu-satu dan juga fungsi padanya. Maka inverse-nya adalah kita buat dulu dalam fx-nya diganti dengan y, saya pakai anot aja. Jadi ini kita gantikan dengan y. Jadi kita punya y sama dengan x min 1. Berarti kalau kita ngomongnya pindah ruas ya kalian ya. Berarti y plus 1 sama dengan x. Ini yang pindah ruas ke sana ya. Oke, berarti x-nya kita punya y plus 1. Maka ini merupakan inverse-nya. Ya, y plus 1. F inverse y itu sama dengan y plus 1. Oke. Tinggal dibalik gitu aja. Oke. Ini bukan koresponden satu-satu, pasti tidak ada ini inverse. Masih kalian maksa nyari inverse, ya tidak mungkin nemu pun itu pasti salah ya, karena syaratnya sudah. Nah, ada relasi tadi di depan, ada komposisi relasi fungsi juga gitu, F pendul G, F pendul G, G pendul F. Kalau F pendul G ini maksudnya G dimasukkan ke F-nya. Jadi contoh, langsung ini aja ya, yang ini kan cuma detailnya aja. Ya ini kita punya F, X min 1, Gx, X kuadrat plus 1. Kalau F pendul G berarti ini kalian masukkan ke sini. Jadi ini jadi X. Ya, X kuadrat plus 1 jadi X, kenakan fungsi F berarti X dikurangi 1. Hasilnya adalah ini. Nah, kalau G pendul F berarti F-nya masuk ke G. Ini kita anggap dengan sebuah X. Ini masuk ke sini berarti X min 1 kuadrat plus 1. Ya, hasilnya adalah tinggal masuk-masuk aja. Ya, oke. Ada beberapa fungsi khusus teman-teman yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, ada fungsi floor sama ceiling. Pernah dengar nggak? Nah, fungsi floor sama ceiling. Floor itu artinya lantai. Ceiling itu atap ya. Kalau fungsi floor itu biasanya kalian sering nih. Biasanya disuruh buat code-nya untuk floor seperti apa. Kalau floor untuk notasinya seperti ini. Artinya adalah nilai bilangan bulat terbesar yang lebih kecil atau sama dengan X. Kalau ceiling, bilangan bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Jadi dengan kata lain, kalau floor itu bulat ke X-nya ke bawah, kalau ceiling bulatnya ke atas. Di sini ada contohnya nggak sih? Nah, contoh ini sini. 3,5 kok 3? Floor-nya kok 3? Biar paham, saya kasih anot aja. Kok bisa 3, Bu? Nah ini atapnya 4. Kok bisa, Bu? Oke, hasilnya adalah bilangan bulat ya. Oke, saya buat paling enak tuh gini.
buat aja garis bilangan. Ini bilangan bulat ya, ada 1, 2, 3, ada 4, 5, dan seterusnya. 3,5 letaknya di mana sih teman-teman? Di sini. Nah, floor itu berarti adalah bilangan bulat yang paling besar tapi yang masih lebih kecil dari 3,5. Itu adalah 3. Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil dari X itu sendiri. Itu namanya floor. Kalau ceiling, 3,5 di sini teman. Bilangan bulat yang lebih besar dari dia tapi yang paling kecil. 4. Kalau 0,5 di mana tempatnya? Oke, ini saya teruskan ini aja. Ini 0. 0,5 tempatnya di mana di sini? Bilangan bulat yang lebih kecil dari dia banyak. Ada -1, -2, -3, dan seterusnya. -5, -8, sampai 0. Tapi yang paling besar adalah 0. Itu berarti adalah floor-nya adalah 0. Ceiling-nya berarti adalah 1. Kalau positif biasanya nggak bingung. Kalau -1. Kalau negatif gimana, Bu? Kita buat aja deh. Sini kita punya -1, kita di sini punya 0 ya. Kita punya -2. Oke. -0,5. Di mana letaknya? Sini ya. Bilangan bulat yang lebih kecil dari dia, tapi diambil yang paling besar. -1. Kalau floor yang lebih besar dari dia, tapi diambil yang paling kecil. 0. Itu ya. Seperti itu kira-kira teman. Nah, contoh ini biasanya kalau dalam T ini, kalian nih data dikodekan dalam bentuk untayan byte ya. 1 byte biasanya kan terdiri dari 8 bit. Misalkan panjang data 125 bit, maka jumlah byte yang diperlukan untuk mendapatkan data adalah 125 dibagi 8. Ceiling-nya itu adalah berarti 16 byte, karena dalam komputer selalu datanya dalam bentuk discrete. Itu berarti dalam bentuk integer. Jadi ada 16 byte. Ya, begitu teman-teman ya. Oke, tuh. Oke, ada fungsi yang lain nih yang perlu kalian ketahui nih. Fungsi modulo. Nah, gampang ya. Itu modulo adalah sisa bagi. Jadi A mod M, RR itu adalah sisanya. Jadi kalau kita buat seperti 25 mod 7. 7 kali berapa? 7 kali 4? 7 kali 3, 21. 21 ini 25, berarti sisanya adalah 4. Ya, 15 mod 3 berarti 3 kali 5 plus 0. Berarti modulnya hasil sisanya adalah 0 dan seterusnya. Oke, tapi ingat ya, sisanya itu harus pada interval 0 sampai M. Tidak boleh sama dengan M, tapi boleh sama dengan 0. Artinya dia tidak boleh negatif. Teman-teman, bilangan sisa itu tidak boleh negatif. Ya, seperti ini, -25 mau 7. Nah, -25 itu sama dengan 7 kali -4 plus 3. Kalau kalian ngomongnya misalkan, berapa ya? Misalkan 8 kali -4 berapa sih? 8, 32 ya. Berarti plus 7, misalkan seperti itu kalian. Plus -32, sorry, gimana ya? Misalkan 6. 6 kali 4, 6 kali 4 berapa? 24. Berarti -24 supaya jadi -25 terus kalian -1. Itu salah. Berarti sisanya kan -1 ini enggak boleh. Harus berada pada interval 0 sampai M. Ya, harus positif ya, tapi tidak boleh sama dengan M itu sendiri. Kalau sama dengan M berarti masih bisa dibagi seperti itu, jadi 1 gitu ya. Oke. Dah, seperti itu. Itu yang harus kalian ketahui. Nah, kalau ada yang masih bingung atau saya ada salah-salah kata, boleh deh dikoreksi, boleh deh komentar di boleh Wapri atau grup ya, boleh silahkan ya. Jangan lupa absen ya teman-teman, absennya nanti saya berikan di e-learning. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.